Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum, welcome to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Miftah, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghadapi masalah yang rumit dengan hati yang tenang menurut ajaran Islam. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan cara-caranya. Tetapi sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan teman-teman tekan tombolnya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Saya doakan agar rezekinya lancar dan urusannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk memberitahukan apa saja cara-cara dalam kita menghadapi masalah yang rumit agar tetap tenang menurut ajaran Islam ini, saya akan menjelaskan dulu apa itu masalah. Masalah itu, teman-teman, adalah segala sesuatu yang menghalangi kita mencapai tujuan yang kita harapkan, teman-teman. Karena teman-teman, masalah ini tidak akan bisa terpisahkan dalam kehidupan kita karena dia merupakan bagian yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Semua orang, teman-teman, pasti akan menghadapi yang namanya masalah, baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, lelaki, perempuan, orang kaya, orang miskin, semuanya itu pasti akan menghadapi yang namanya masalah. Tidak ada manusia yang tidak pernah mendapat masalah di dalam kehidupannya. Nah, orang-orang yang mendapatkan masalah ini, teman-teman, tidak dipungkiri dia akan mencari solusi yang paling tepat bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan baik agar kehidupannya itu menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih positif, dan semuanya berjalan dengan semestinya. Nah, apabila teman-teman masalah ini tidak segera diatasi, itu akan menimbulkan beberapa efek, teman-teman, yaitu diantaranya bisa menimbulkan kecemasan, bisa menimbulkan ketakutan, bisa menjadi stres, dan lebih parahnya lagi, teman-teman, bisa menimbulkan depresi. Nah, sebelum gejala-gejala ini ditimbulkan, maka kita itu sebagai manusia harus bisa berpikir positif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara kita menghadapi masalah agar hidup kita menjadi tetap tenang dan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ayo teman-teman simak apa saja cara-caranya. Yang pertama, teman-teman, yaitu berserah diri. Kita tidak akan pernah bisa menghadapi dan mengatasi masalah kalau pikiran dan hati kita itu gundah gulana, teman-teman, atau gelisah. Makanya salah satu cara agar kita bisa menghadapi masalah itu dengan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri ini, teman-teman, bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berserah diri di sini ialah suatu upaya untuk menemukan solusi dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Nah, salah satu contohnya, teman-teman, yaitu dengan kita berprasangka baik kepada Allah terhadap apapun yang Allah berikan atau masalah yang kita hadapi itu. Dan kita juga harus menerima ketentuan Allah dengan hati yang ikhlas dan ridho. Nah, itulah merupakan salah satu cara kita berserah diri kepada Allah. Karena baik dan buruknya itu hanya Allah yang tahu, kita hanya menjalani dan berupaya mencari solusinya. Yaitu yang pertama tadi adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Mengerjakan sholat 5 waktu ini, teman-teman, suatu alternatif yang tidak boleh ditinggalkan sebagai kita umat muslim. Karena dengan kita mengerjakan sholat 5 waktu ini juga merupakan salah satu cara menghadapi masalah agar tetap tenang menurut ajaran Islam.
Dengan kita melakukan sholat 5 waktu ini sehari semalam dan kita berdoa kepada Allah, disitulah kita bisa menuangkan segala masalah yang kita hadapi agar pikiran dan hati kita tetap tenang. Jadi, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat 5 waktu agar kita itu lebih dekat dengan Allah dan segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman, yang kedua itu mengerjakan sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggal ya teman-teman sholatnya. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga, yaitu membaca Al-Quran beserta terjemahannya. Dengan kita teman-teman membiasakan membaca Al-Quran beserta terjemahannya setiap hari, itu juga merupakan salah satu cara menghadapi masalah yang kita hadapi itu sangat efektif teman-teman. Karena teman-teman dengan kita membiasakan membaca Al-Quran dengan beserta terjemahannya akan memberi kita pengetahuan dan panduan untuk kita menghadapi masalah-masalah yang sedang kita hadapi tersebut teman-teman. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan tuntunan teman-teman, karena di sana terdapat firman-firman Allah yang akan menuntun kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, karena hidup tidak akan terpisah dari yang namanya masalah. Dan kita juga teman-teman dengan membaca Al-Quran dan beserta terjemahannya ini juga akan membuat pikiran dan hati kita menjadi lebih tenang, dan kita juga bisa pikiran kita ini terkontrol teman-teman dan tidak akan berlarut-larut dan gundah gulana lagi teman-teman. Selanjutnya teman-teman, yang keempat yaitu temukan akar permasalahannya. Di sini teman-teman, kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah kalau kita belum mengetahui dengan jelas akar dari permasalahan yang kita hadapi teman-teman. Makanya dikatakan salah satu cara menghadapi masalah yang berat itu dalam hidup adalah dengan cara menemukan akar permasalahannya. Karena teman-teman, dengan kita menemukan akar dari permasalahan itu akan membuat kita bisa menemukan solusi yang paling tepat bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Kita akan memiliki arah jalan mana yang akan kita tempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena kita sudah tahu sumber masalah itu dari mana. Makanya kita mengetahui arah dan tujuan kita itu dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Selanjutnya teman-teman, yang kelima. Yang kelima ini teman-teman, tidak membesar-besarkan masalah. Nah, ketika kita menghadapi masalah yang menurut kita sangat rumit dan berat, di sini salah satu caranya yaitu teman-teman tidak membesar-besarkan masalah. Karena dengan kita membesar-besarkan masalah, itu bukannya menyelesaikan masalah, malahan itu akan membuat masalah kita itu menjadi lebih rumit, lebih buruk, dan kita tidak akan bisa menemukan solusi yang tepat teman-teman, karena dengan kita memperbesar masalah itu akan membuat pikiran dan hati kita itu tidak terkontrol lagi teman-teman, tidak akan tenang lagi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita sendiri yang membesarkan masalah tersebut? Makanya ketika kita menghadapi masalah itu sebisa mungkin kita selesaikan dengan hati dan pikiran yang tenang dan tidak membesar-besarkan masalah tersebut teman-teman, karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Jadi kita harus mampu berpikir tenang dan berpikir cerdas agar kita tidak membesarkan masalah yang tidak seharusnya kita perbesar-besarkan. Selanjutnya teman-teman, yang keenam. Yang keenam di sini teman-teman yaitu berpikir positif. Nah, berpikir positif di sini teman-teman juga merupakan salah satu cara untuk menghadapi masalah yang rumit dalam agama Islam. Karena dengan kita berpikiran positif teman-teman dengan masalah yang kita hadapi, ini akan membuat pikiran kita menjadi lebih terbuka dan kita mau menerima pendapat atau saran-saran dari orang-orang terdekat kita
agar kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan pikiran yang jernih, dan kita juga mampu melihat jalan mana yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Karena kita hidup tidak sendiri, teman-teman. Kita memiliki teman-teman, kita memiliki keluarga, kita memiliki saudara, dan kita memiliki orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kita berpikiran positif, pikiran kita menjadi lebih tenang, dan kita mampu atau bisa menerima pendapat dan saran-saran dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, berpikir positif ini juga merupakan hal yang paling penting dalam kita menyelesaikan masalah. Selanjutnya teman-teman, yang kedelapan yaitu lihat dari sudut pandang orang lain. Ketika kita menghadapi masalah yang menurut kita sangat rumit atau sangat sulit untuk kita pecahkan masalah tersebut, kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain, teman-teman. Karena kita itu jangan terpaku dengan pikiran atau pola pikir kita sendiri, karena kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri. Karena dengan kita mendiskusikan dengan orang lain, itu akan membuat wawasan kita menjadi lebih baik lagi, lebih terang lagi untuk melihat dan memecahkan masalah itu dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih. Karena di situ kita akan menerima saran-saran atau pendapat-pendapat dari pola pikir orang lain, teman-teman. Bisa jadi orang tersebut wawasannya itu lebih bagus daripada kita, karena kita berpikirnya dengan pikiran yang tidak jernih dan hati yang gundah gulana. Jadi kita tidak akan bisa berpikir yang lebih baik lagi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, dan kita juga membutuhkan sudut pandang orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya teman-teman, yang kesembilan yaitu introspeksi diri. Dengan kita mengintrospeksi diri ini teman-teman, kita akan bisa melihat lebih dalam lagi masalah yang muncul atau yang kita hadapi itu berasalnya dari mana, sumbernya dari mana. Apakah masalah itu berasal dari diri kita sendiri, atau kesalahan dari kita sendiri, atau kesalahan dari orang lain. Jadi di sini kita tidak selalu menyalahkan orang lain tanpa kita melihat dulu, introspeksi dulu diri kita, apakah masalah itu dari kita atau dari orang lain. Jangan sekali-kali kita selalu menyalahkan orang lain dengan masalah yang kita hadapi, karena dengan begitu kita tidak akan bisa menemukan solusi yang paling tepat kalau kita egois dan merasa masalah itu bukan dari kita, melainkan dari orang lain. Jadi yang kesembilan ini teman-teman, yaitu dengan introspeksi diri, karena ini sangat penting teman-teman. Disinilah kita bisa mencari jalan keluar yang paling efektif. Nah teman-teman, itulah cara-cara menghadapi masalah yang sulit dalam hidup kita agar hidup kita tetap tenang dan kita bisa berpikir positif. Karena teman-teman, masalah itu harus segera diselesaikan dan harus mencari penyelesaiannya itu penyelesaian yang terbaik dengan pikiran positif, hati yang tenang. Karena teman-teman, masalah itu tidak akan berlarut-larut kalau kita mampu mengatasinya. Jangan patah semangat ya teman-teman, semua akan berlalu, hari-hari yang lebih baik akan datang. Jadi tetap semangat. Bagi teman-teman yang kehilangan harapan, bisa mendengarkan cara-cara atau tips-tips yang saya berikan di video saya yang kali ini. Nah, itulah teman-teman beberapa saran-saran dari saya. Baiklah teman-teman, saya mengakhiri video saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam saya menyampaikan, karena kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri video saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa